Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan dimanapun berada. Kita balik lagi di podcast Ruang Santri MTS versi 3 Pamungpet ya. Di tengah-tengah kita hari ini sudah ada santri yang baru kemarin lulus ya, angkatan 54, demisioner sekretaris umum angkatan 54, sekretaris umum RG ya, angkatan 54. Kemudian sudah banyak flyer-flyer ya, dimulai dari kelas 7, 8, kelas 9, bahkan terakhir kemarin flyernya tiap tahun ada gitu ya, karena sosok yang di depan kita ini sudah banyak menjuarai juara-juara karate di berbagai level ya, mulai dari kabupaten, provinsi, nasional, bahkan yang dahsyatnya kemarin tembus juga level internasional. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita mendengar kabar bahwa Muhammad Rizky Arifian Al-Ghifari tembus ya, lolos satu-satunya siswa dari Kabupaten Bandung dan satu-satunya se-Jawa Barat yang dari MTS versi 3 Pamungpet ngalahin 800-an peserta yang lain gitu ya. Baik, kita sapa dulu teman-teman. Gimana kabar Iki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih rasanya lolos jadi atlet Dispora Jabar? Satu sih kayak gak nyangka gitu, karena awalnya nggak ada benar-benar nggak ada rencana ke sana gitu. Yang di satu banyak kan SMK negeri yang di Balai Endah pengen aku ke sana. Tapi dilihat-lihat ada juga orang muda yang siap menerima tanggungan semuanya gitu. Lebih ke berarti benar ada yang lebih sayang ke aku. Nah, ada yang sayang ke aku gitu. Nah, kalau Sinpe itu bilang ini ada PPLP gitu, Spopnas, yang kita tahu itu semuanya dibiayain sama negara, apa-apanya kita nggak usah, kita pokoknya fokus latihan aja gitu. Aku langsung kayak bisa gitu masuk ke sini gitu ya, karena emang pas sebelumnya juga aku gak ada catatan pernah jadi atlet PPLP gitu kan. Biasanya atlet SMA PPLP itu yang awalnya dari SMP dulu dan karate kurang, gak ada gitu, jarang karate yang SMP-nya PPLP. Nah lalu aku coba aja seleksi. Nah, aku peserta ke 396 kalau nggak salah, peserta ke segitu. Nah, dan ternyata peserta itu pas aku datang ke seleksi, datang ke Sport Jabar ya, ada 800, kurang lebih itu 800. Aku tuh padahal di online itu 300 ya Ustaz, tapi pas disimpan di sini yang ke 600 aku teh. Data terbarunya ke 600 gitu. Jadi kayak gitu. Jadi 600 di sana udah mulai kurang gitu, percaya diri banget masuk ke sana. Jadi ada muncul panik juga. Iya, panik, terus dilihat tubuh orang pada gede gitu saja, tarik tinggi gitu. Ki, jelasin dong ke teman-teman ya, sesulit apa sih ketatnya seleksi Dispora Jabar waktu itu, kemudian PPLP itu bagaimana ketatnya, biar teman-teman yang di rumah tahu gitu ya, seketat apa gitu. Jadi seleksi itu dibagi 4 seleksi teman-teman. 4 seleksi itu seleksi pendaftaran, seleksi fisik, seleksi keterampilan, yang misalkan kita karate berarti di tes karate, taekwondo gitu sesuai cabang olahraganya masing-masing. Lalu tes kesehatan sama psikologi Ustaz. Di tes juga sih. Iya Ustaz, itu sebulan, aku benar-benar sebulan itu tidur gak nyenyak, makan gak enak, iwa juga kayak gitu. Terus sakit kepala iwa gue nungguin itu. Nah, yang paling berat itu di tes fisik, karena di tes fisik datang ke teman-temannya, datang di tes fisik itu dan langsung diawasi. Karena apa? Yang menunjang di olahraga itu fisik. Kalau fisiknya jelek tapi keterampilannya bagus, gak bakal diterima. Tapi misalkan keterampilannya jelek, yang belum disesuaikan rata-rata, tapi fisiknya udah mumpuni, pasti keterima gitu. Nah, lalu di tes fisik dari, kalau karate itu 94 tes fisik itu. Nah, kalau keseluruhan ada 800-an, yang kepilih di tes fisik yang saking ketatnya itu
cuman 11 orang semuanya. Oh, betul ya. Semuanya, jadi dari 811 orang, dari 96 itu karatenya cuma 3 orang. Masya Allah. Cuma 3 orang, itu pun laki-laki doang, 3 orang itu. Di sana kayak wah gitu, dan aku teh mungkin mau nama aku, misalnya ada cuma 11 orang gitu. Pas dicek ada di sana tuh udah tes paling sulit, tes dari yang langsung dibina, yang langsung dilihatin sama Kemenpora. Aku lolos, dan ternyata dari 11 orang itu yang terbaik tuh aku bisa Masya Allah. sejauh barat ya dilihat gitu ya, dari kan yang paling menunjang itu bip test. Teman-teman, bip test itu lari yang ada bip, dan kalau olahragawan tahu itu apa. Nah itu tuh paling tinggi aku dengan skor 10,6, itu paling tinggi. Ada juga yang karate satu lagi Alif yang udah pernah ke Jurnas dan pernah pelatnas, itu 10,5, beda 1 sama aku Ustaz. Nah Iki mengungguli dia. iya gitu, semuanya pada kaget, bisa gak kenal aku, karena emang aku bukan orang yang terkenal di pelatnas gitu, yang terkenal Isaha gitu, di kata orang-orang yang di atas itu, di atas kayak di orang-orang di sekolah Isaha gitu. Langsung ditanya ke pelatih aku, dan ternyata emang Ki ditanyakan ke pelatih aku sama itu di sekolah, jadi yang paling bagus gitu. Wah di sana teh kayak bangga gitu San. Pas tes keterampilan, dan cuma bertiga, dan tes keterampilan dan cuma 3 kan, benar-benar capek. Padahal tes keterampilan bukan fisik gitu, tapi capek kayak mukul 1 menit harus sampai 100 kali. Oh, itu skill ya? Iya, terus nendang, nggak boleh turun si nendangnya, tapi tinggi harus segini kan ini kaki. Nah itu harus gini banget kaki teh. Dalam waktu 1 menit nggak boleh turun si kakinya, dan nggak boleh berhenti. Harus tembus 50 ke atas si tendangannya. Kenapa sih daripada fisik capek yang ini gitu kan? Di situ Tapi bobot yang paling besar itu justru di fisik. fisik ya, Fisik. fisik soalnya itu udah standar Kemenpora. Kan awalnya itu Kemenpora tuh minta 22 orang, dari semua cabang 22 orang. Tapi ternyata yang kepilih cuma 11 orang, karena bukan teknisnya bukan 22 orang terbaik, tapi 11 orang yang atau orang-orang yang ada di atas standar gitu. Walaupun cuma 1 orang yang di atas standar, yang kepilih tetap aja 1 orang gitu, karena emang saking ketat. Nah, ini ada pertanyaan penting nih. Skill, kemudian fisik yang tadi nilainya paling tinggi, itu kan bukan dadakan ya. Iya. Kemampuan itu muncul, fisik itu muncul, performa fisik muncul, kemudian skill yang tadi juga muncul, itu pasti bukan dadakan ya. Pasti ada proses, pasti ada waktu mulainya, pasti ada perjuangannya. Nah, yang ingin kita tanyain, ini tuh Iki mulai dari kapan? Latihannya kayak gimana? Di tempatnya kayak gimana? Oleh siapa aja? Sampai akhirnya muncul fisik bagus, skill bagus, ikutan juara ini juara itu, ya di segmentasi karate semuanya juara. Boleh nggak ceritain? Oke, ada yang menunjang kita fisik bagus, yang menunjang kita jadi orang yang terbaik itu bukan cuma dari raga, tapi dari hati dan pikiran. Mulai dari raga, aku latihan dari kelas 1 SD Ustaz. Daftar itu 1 SD. SD ya. SD semester 2. Tapi mulai benar-benar itu dari kelas 2 SD. Karena ini anak dialusin, karena simpenan Pak Haji yang di sana. Ini anak dibagusin, sok saya bawa ke dojo. Di dojo cuma latihan seminggu, udah hafal 5 kata, langsung di ke privatin. Privat itu buat pertandingan gitu Ustaz. Aku teh latihan, yang benar-benar latihan itu cuma berjalan 2 bulan. Langsung itu pertandingan komite. Nah di sana langsung kalah Ustaz, 8-0. Dan waktu masih ada, cuma udah habis 8-0 aku langsung kalah. Di sana aku nangis. Kelas 2 SD waktu itu. Nangis. Kata mama nggak apa, coba lagi. Aku di sana kelas 2 SD udah berpikirnya gimana sih? Maluin orang tua, maluin dojo, maluin semuanya. Di sana pikiran udah gak mikirin lagi, aduh ini gimana orang tua aku, malu kayaknya gitu-gitu.
2 minggu kemudian ada pertandingan. Beda cuma 2 minggu ada pertandingan, menang set ke 1. Oh, mantap. Langsung menang di 1 se-Jawa Barat, nggak dulu kecamatan, langsung se-Jawa Barat langsung ke 1 gitu. Nah di sana aku benar-benar nangis, padahal lagi di podium, langsung di Ais sama bapak ditangkap nangis di tengah-tengah podium, misalnya orang-orang yang liatin yang biasanya biasa aja ini mah ikutan terharu, kita nangis, ada juga gitu. Bodohnya aku, salahnya aku, itu teh hari Jumat ya, hari Jumat jam 11 beres aku di podium dikasih medali, papa ke masjid kan sholat Jumat, aku mah enggak bisa. Kelas 2 ya? Kelas 2 SD. Ya masih lah ya, masih ditoleransi gitu. Iya, tapi Ustaz tahu 1 tahun aku dapat medali dari. Oh, ngaruh berarti ya? Mungkin kata Allah. Nah, jadi salah. Jadi benar teman-teman, bukan dari kalau kita yang sering latihan diancur-ancurin biar jadi terbentuk, tapi hubungan kita sama Allah juga harus dekat gitu. Nah, lalu di pas kelas 4 baru ada lagi bisa medali teh. Setahun bener Ya, kayak aduh bener-bener latihan kalah lah. Nah pas kelas 4 mulai lagi, nah di kelas 4 Ustaz 12 medali aku raih. Kelas 4 itu enggak macam-macam, itu enggak cuma sedikit terus 12 gitu, walaupun ya 7 perunggu gitu, yang emasnya cuma 3 kalau nggak salah. Nah pas kelas 5 mulai lagi ikutan ya terus gitu. Cuman kelas 5 makin kurang soalnya fokus dari belajar, fokus belajar juga soalnya tiba-tiba pengen bagus belajar, latihan dikurangin sama belajar sekolah gitu. Nah ranking naik kelas 5, cuman prestasi turun gitu. Prestasi turun, ranking naik. Lalu pas kelas 6, nah di sana Ustaz berhenti dulu aku tuh. Sengaja berhenti. Karena mental sambil satu di lingkungan dojo privat itu banyak yang omongannya itu gak enak. Ayahku yang masih kecil, ini masih kecil masuk dan udahan, dan emang pas di sana pas COVID pas COVID juga. Iya. Jadi jarang ada pertandingan, terus latihan juga nyakitin mental buat apa, ada awalnya gitu. Pas kelas 1 SMP nggak dulu, SMP di sini kan saya ke MTS, datang ke MTS itu juga keinginan aku Ustaz. Oh, bagus. Awalnya mah udah ada yang mau tes SNPTN 1 Banjaran, soalnya SMP negeri itu udah ada yang mau. Mereka nawarin beasiswa pasti ya? Iya, nawarin beasiswa. Kalau ke MTS pasti kemampuan justru iki bayar gitu ya? Iya, aku nutupin dulu, gak ada yang tahu karate. Pas kata Pak Ki ya, ayo nge-WA kesiswaannya atau BK-nya yang dari sana, nge-WA buat aku kesana. Tapi Pak, aku yang ke MTS atau kisah kalian mas santren atau saya ke agama mah, atau Pak kan mungkin disiapin hal yang di karate gitu kan. Tapi ke MTS udah, MTS pasti nunjang atau intinya ada MTS mah. Ini kelebihan MTS yang sangat aku banggain, agama masuk semuanya, mental sehat karena Ustaz Taufik ya, karena teman-teman juga banyak yang mentalnya gak sehat, cuman gara-gara aku mah kenal sama Ustaz Taufik hero gitu, sang hero aku gitu ya aku sehat mental gitu, dan alhamdulillah gitu. Nah gara-gara MTS agama aku ada dasarnya ya, ada agamanya. Lalu prestasi juga mereka mendorong aku gitu, support aku terus. Nah lalu di MTS kelas 1 nggak ikutan dulu karena mau fokus dulu sekolah coba dulu gitu ya. Awal-awal gitu, awal ke sekolah agama gimana. Libur kan hari Jumat teman-teman. Iya. Yang harusnya tes fisik itu tes latihan fisik terus itu tes Sabtu Minggu teh. Minggu ke sana ke Balai Endah, ke KONI, ke Balai Endah buat fisik, buat latihan gabungan. Tapi kan emang di sini ya, jadi aku gak bisa gitu. Nah, jadi gak ikutan karate, off dulu itu. Pas kelas 2 baru mulai bisa dapet. Kenapa mulai tahu kondisi orang tua, tahu kondisi keluarga yang kurang dari standar gitu saja, ekonominya apanya gitu. Masa aku diam gitu kan misalnya?
kondisi itu mendorong Iki untuk bangkit, Iya. untuk berjuang gitu. Karena aku anak satu-satunya yang laki-laki, walaupun aku bungsu gitu ya, tapi tetap aku laki-laki. Tanggung jawab aku, guna aku bukan cuma istri nanti, tapi orang tua juga ada gitu, tetap gitu. Seorang ibu mah tetap juga bisa lepas gitu dari anak. Jadi masalahnya gitu, orang tua lagi kayak gini, ayah aku malah cuma pengen itu ini aja gitu, nggak membantuin apa-apa. Ya udah kayak tuh, walaupun lama perjalanannya, tapi aku tempuh gitu. Nyoba lagi kelas 8 baru aja sekali baru seminggu latihan ada pertandingan seperti ikutan cobaan langsung juara 1 karena baru dua minggu dari 3 tahun dua tahun dan sana terus gitu menang terus kan saja di flyerin gitu sebenarnya mah nggak ada rasa kayak karena kalau di flyerin biasa aja ya Ustaz ya di flyerin soalnya yang aku mau bikin bangga itu bukan orang-orang yang lihat aku gitu. Aku mah nggak terlalu pengen orang-orang muji aku. Yang penting mama, papa bisa senyum buat itu gitu. Senyum bisa bangga gitu. Ya walaupun orang tua aku ya, anak kami menang ya gitu ya. Tapi kan itu sebuah kebahagiaan bagi orang tua aku gitu. Walaupun aku mah ya tak buat apa juga gitu. Nah lalu fisik aku yang bagus itu bukan dari latihan karate doang. Jelasin Ki, bagaimana bisa kebentuk? Dari bapak. Wah, dari ayah. Ayah itu bukan latihannya bukan cuma karate, Ustaz, latihannya. Pas aku karate, aku badminton iya. Main bola ya, tapi di selang itu di rumah aku diajarin Wing Chun, diajarin kungfu, diajarin tenaga dalam, diajarin BFC Bandung Fighting Club pernah ke sana sama papa. Dan itu datang ke sana kalau apa itu? Ya di Bandung Fighting Club kalau nggak salah. Bukan, boxer. Datang ke sana, badan aku kecil Ustaz, disuruh push up 50 anak kecil. Aku tuh segede apa? Kelas 6 Bisa enggak. Kelas 6 disuruh push up 50 kali soalnya badannya kecil. Belum tahu umur aku kayaknya. Iya. Pas ke kelas 6 SD ya udah 10 kali tapi 5 kali ke ini 10 kali, istirahat dulu 5 kali. Tapi pas di rumah Ustaz beres aku bubuk itu di rumah jam 10. Mana ya cina walaupun bapakku kasar ya mana yang ngelakuin cina tuh bisa push up gitu enak latihan push up itu di jam 11 malam bisa disuruh latihan walaupun itu gak sehat ya cuma bapak aku pikirnya harus kuat dan ternyata benar teman-teman bapak aku yang bisa dibilang kalau orang-orang pasti nganggapnya nyiksa Ustaz ya cuman namanya kayak batu yang dikikis gitu Ustaz jadi dipahat gitu walaupun pasti kalau batu itu punya perasaan sakit Ustaz dipahat gitu cuman kalau udah jadi ternyata jadi indah dan mahal gitu value-nya tinggi gitu nah bapak aku tuh pasti lagi mikir value aku lagi mikir kemahalan aku kayak gimana jadi Ki sekarang udah di level ridho bersyukur gitu ya iya udah di situ Ki, satu lagi deh. Dari sekian banyak cerita, pasti ada ya cerita yang mungkin tidak terlupakan. Cerita yang mungkin sampai saat ini masih diingat. Dan kalau misalkan dibolehin dan bisa ngasih inspirasi nih buat teman-teman yang ada di rumah, boleh nggak ceritain? Dari sekian banyak cerita, ada mungkin 1-2 cerita yang paling tidak terlupakan dan itu jadi apa ya? Jadi kekuatan buat ini. Ada Ustaz? Ada, boleh nggak cerita? Ada 3 sih cuma aku ceritain 1 aja. Misalnya yang 2 mah itu tentang keluarga ya Ustaz. Ini mah tentang apa sih? Namanya panutan itu namanya apa sih? Motivasi. Bukan orang yang jadi panutan itu. Teladan. Iya, kan teladan itu Nabi Muhammad ya. Teladan itu Nabi Muhammad. Tapi ada satu orang yang aku teladani yang aku harus sikapnya itu dicontoh sama aku dan mulai perilakunya kesehariannya bukan papa mah ya itu orang tua ya Ustaz ya tapi ini mah ada satu guru yang benar-benar aku lebih ke ini kayak orang tua sayangnya tapi ini benar-benar kayak guru gitu ngajarinnya kayak wah ini orang yang mungkin sempurna
di zaman ini gitu kan. Nabi Muhammad zaman lampau ya. Yang aku nggak tahu itu kehidupannya kayak gimana, tapi di zaman ini yang aku harus turuti yang ada gitu, yang benar-benar ada kesehariannya itu Ustaz Taufik. Masya Allah. Kaget ya? Ustaz, soalnya dia yang ubah hidup aku, teman-teman. Benar-benar mengubah hidup aku 180 derajat atau 360 derajat, kembali lagi Ustaz. 180 derajat gitu. Ya, apa namanya? Bisa nggak dijelasin momen yang paling krusial? Krusial itu yang paling jadi titik balik. Misalkan apakah itu pernah dihukum misalkan sama saya, atau pernah dimarahin, atau pernah sehingga ini memiliki titik balik yang luar biasa, kemudian apa ya, transformasi perubahannya juga sangat signifikan, baik itu di start dulu ataupun di kejuaraan dan yang lainnya. Jadi sebetulnya momen yang paling epic itu yang paling bersejarah gitu ya. Kalau Pas sama detik Ustaz, apa gitu ya? pas sama Ustaz mah semuanya bersejarah dari mulai dari start ya Ustaz, kan kita datang mulai dari start, dan dari sana sampai aku lulus itu benar-benar epic Ustaz. Masya Allah. Benar-benar epic, soalnya ada Ustaz pernah bilang kan soal emosional itu ngancurin semuanya. Nah itu aku orangnya itu emosional, temperamental, gak pernah mau maafin satu orang, dendam. Oh iya. Nah Ustaz bilang kalau terus aku pernah buat kesalahan yang fatal yang bisa di SP, tapi Ustaz masih maafin aku. Nah itu lebih ke ada loh orang yang bisa maafin. Kan kalau ada yang suka Tuhan maha memaafkan, kamu jangan memaafkan, dan Tuhan kan gitu saja bisa bilang, dan Tuhan itu mah dan orang kuat, Nabi memaafkan, dan Nabi dikasih mujizat. Ini mah Ustaz gitu, benar-benar manusia yang gak dikasih mujizat tapi dikasih power, dikasih kekuatan, yang buat kekuatannya itu kayak ngasih kado gitu, kayak kalau cahaya menyinari kado, kayak ketenangan di pertandingan. Aku dulu Ustaz, wah kalau aku gak menang ya udah kepalanya misalnya giginya copotin satu atau apapun itu cederain kalau aku gak menang. Ada gitu ya kepikiran? Iya, benar Ustaz. Jadi ada yang di oksigen sama aku, ada yang ya sampai ke di oksigen, dipukul sama aku, ditendang sama aku. Saking aku kesel, tapi pas ada Ustaz, aku diajari untuk tenang. Diajari untuk tenang, diajari untuk apa sih dia stay gitu ya, chill gitu ya. Itu apalagi sama Ustaz Taufik, kalau kalian dekat sama Ustaz Taufik, wah kayak dunia yang penuh, kayak yang tali benang gitu Ustaz, yang rumit itu kalau sama Ustaz tuh lurus lagi. Iya, yang kusut sama Ustaz tuh bisa lurus lagi. Lihat muka Ustaz aja yang senyum itu, apalagi diajak ngobrol gitu sih nadanya kena. Nah itu Ustaz momen epic aku mah berarti 2 tahun Ustaz momen epic aku sama Ustaz. Pernah kita dekat dimulai dari kegiatan RGUG ya, Iya. yang paling benar-benar bikin intens gitu. Terutama ini kan masuk pimpinan harian ya, karena di sekretaris umum di jabatan yang sangat strategis juga gitu kan. Pasti di berbagai lini kegiatan waktu itu ya pasti ke komunikasiin, ke koordinasiin gitu. Jadi alhamdulillah. Sama lihat sifat Ustaz ke orang-orang yang buat aku harus kayak gini, harus kayak gini. Itu teladan, itu kan teladan gitu, teladan banget gitu. Iya. Tapi ini hakikatnya karena hati baik, karena hati terbuka, akhirnya hidayah cepat masuk, kebaikan, ilmu cepat masuk. Mungkin hanya perantara yang saya mah gitu, hanya wasilah doang gitu. Cuman alhamdulillah hakikatnya mah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kayak gini Ustaz, kalau Firaun mah Nabi Musa-nya yang ngubah, tapi gak bisa diubah sih Firaun, tapi aku mah bisa gitu. Aku tuh Firaunnya tapi bisa diubah sama Nabi Musa-nya gitu. Kayak gitu lagi. Iya. Gini sebagai bekal ya buat teman-teman adik kelas ini nanti di kelas. Ini kan Niki lulus ya, lanjut nih ke kelas 10. Nah, buat yang hari ini kelas 9, kelas 8, bahkan kelas 7 yang baru masuk, yang detik ini lagi ikuti masa ta'aruf ya. Motivasi apa atau tips apa yang bisa Iki bagiin
biar mereka mencapai performa terbaik, prestasi terbaik, dan mungkin jadi dapat jalan rezeki terbaik gitu ya. Karena kalau saya lihat, alhamdulillah Ki hari ini dapat rezeki yang bagus gitu ya, jalurnya bagus, tidak pakai cara yang jelek gitu ya, Iya. benar-benar murni teman-teman. Bahkan dari pihak MTS juga gak banyak support atau intervensi apapun gitu ya, gak banyak kontribusi apapun, tapi Iki terus mau berjuang bersama ibu ayah gitu kan. Nah, kira-kira motivasi atau tips apa yang bisa dibagiin sama Iki nih ke teman-teman adik kelas? Ada 4. Satu, walaupun kita ngerasa perintah orang tua atau ngerasa saran orang tua itu belum cocok sama kita, lakuin aja dulu. Karena orang tua itu udah melewati masa kita. Orang tua itu udah dengan puluhan tahun, kita baru belasan tahun gitu. Pengalaman hidupnya udah lebih gitu. Walaupun itu kayak mau mungkin gitu, tapi turutin aja dulu. Karena 50% aku udah nurut ke mereka gitu. Udah kayak gini, apalagi kalian yang dari kelas 7 harus nurut sama orang tua sampai seterusnya, kalian bakal lebih sukses dari aku. Itu satu. Yang kedua, hati kalian harus bersih. Gak boleh ada rasa dendam sama orang. Gak boleh, soalnya aku pernah ngerasain dendam sama satu orang, tapi yang musuhin aku semua orang. Padahal iya gitu, karena emang kayak cermin gitu, cermin kemana-mana. Akhirnya ke aku lagi gitu. Nah, itu harus hati bersih biar nanti mental. Nah, lalu ada satu lagi, dua lagi sayang satu mah, yang satu lagi berkumpul sama orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Tapi sayang itu bukan maksudnya sayang doang, tapi mereka kasar, mereka ngomong suka jorok, mereka pergaulannya jelek, tapi mereka paling ngertiin kita, Pak. Ya kan gitu ya Ustaz ya. Anak yang nakal itu ke anak yang baik itu ngertiin. Yang makin banyak orang nakal itu kayak gitu. Nah, jadi orang nakal tuh bawa dulu orang baik jadi baik dulu, bawa lalu sedikit-sedikit jadi nakal. Biar anak yang orang baik jadi nakal. Nah, itu gak boleh. Sayang ke kita belum tentu mereka bisa bawa kita ke akhirat gitu. Nah, jadi lebih ke kita itu harus temuin dulu orang atau komunitas yang benar-benar ridho lillahi ta'ala gitu. Itu ke Allah gitu. Kayak staff kan banyak sekarang banyak gitu di angkatan aku juga yang cari uang di staff itu. Datang mereka acara diberi duit gitu. Padahal kan semua komunitas itu dasarnya bukan cari uang tapi cari amal kan misalnya. Nah, kalau kita ngituin kita ini cari amal di sini, pasti ketemunya di komunitas itu orang yang cari amal juga. Kalau orang yang kita ketemu, kalau kita mindsetnya cari uang, pasti ketemunya sama orang yang cari uang lagi gitu. Kayak orang-orang yang gak dekat sama Ustadz di staff itu cari uang semuanya. Yang cuma datang kalau si khotibahnya gede gitu, lebih di atas 10.000 baru datang. Nah, jadi satu itu gitu, harus kita ketemu sama orang-orang yang baik dulu. Mau itu harus dari segi agama dan ke sosialnya juga gitu. Kayak Ustaz Taufik, Adit yang kayak gitu kan, Adit yang pertama, Adit dia emang orangnya agak lain gitu ya, tapi dia benar-benar hatinya suci Ustaz. Ya, nah, yang terakhir yang mungkin paling penting buat masa remaja itu yang aku sesali juga, jangan maksiat. Dengan maksiat capek, hati pengen taubat, raga pengen sholat, tapi ditahan sama kita dengan maksiat tuh, aduh berat Ustaz. Apalagi ya kayak gimana ya, pasti waktu itu ke itulah apalagi ini ya, kalau ini sebagai laki-laki yang aku rasain, kita tuh belajar ya, terus kalau kalian punya prestasi harus latihan juga ya, terus kita jangan lupa harus nyuci, harus apa gitu ya Ustaznya, berberes, ngapain. Kita itu sibuk sebenarnya mah di 24 jam itu teh, tapi dengan pacaran chatan terus, semua aktivitas keganggu. Nah,
itu jeleknya maksiat, dan akhirnya apa, bisa aja putus gitu, buat apa gitu misalnya. Apalagi banyak yang putus di meja BK kesiswaan gitu. Ya itu lebih sakit, walaupun banyak juga yang putus di meja kesiswaan, keluar balikan lagi banyak banyak gitu. Iya. Nah, jadi intinya mah kita menghapus maksiat itu bukan karena orang lain, bukan karena Ustaz Taufik yang nyuruh, jangan, tapi hati kita nih, kita itu baru belasan tahun cuma 10 tahun ya, 11 sampai 20 tahun itu belasan tahun, tapi puluhan tahun itu Ustaz, sampai 90 tahun kalau kita masih hidup itu bisa aja gitu. Dan kita pacaran sampai 20 tahun, kita itu hancur hidupnya sama pacaran 20 tahun sampai kita mati atau sampai kita meninggal, atau 80 ya, hitungnya 70 tahun kita itu sengsara, 70 tahun 50 tahun kita sengsara buat apa gitu. Jadi aku benar-benar jangan ini aja dulu, tinggalin maksiat, istiqomahin sholat. Itu kuncinya. soalnya kalau kita maksiat masih jalan ya Ustaz. Tapi sholat juga jangan ditinggalin, tapi udah susah Ustaz. Yang bikin malah sholat itu maksiat, yang bikin hilang maksiat itu sholat. Jadi bener-bener, Tapi pokoknya sebanyak apapun dosa, sholat mah sebisa mungkin jangan sampai ada yang bolong. karena pernah kata Ustaz Adi Hidayat, jangan perbaiki hidupmu, tapi perbaiki dulu sholatmu, maka aku akan perbaiki hidupmu. Nah, betul. Jadi sholat dulu perbaiki. Kita cuma perbaiki sholat yang cuma 5 waktu dalam 5 hari, yang cuma 5 menit dalam 1 kali sholat, hidup kita puluhan tahun akan baik. Allah udah janjiin itu. Allah itu janji Ustaz. Allah nggak pernah ingkar janji kan Ustaz? Betul. Allah itu janji gitu. Tapi kalau kita maksiat, hancur. Allah juga gak bakal ngurusin hidup kita. Orang kamunya juga cinta sama orang lain, itu juga cinta palsu kan. Buat apa? Cita-cita terhambat, bahkan mungkin hancur gitu ya. Rezeki juga terhambat gitu ya. Kebahagiaan yang hakiki juga nggak dapat Ya gitu ya. dapat. Karena cintanya palsu, ya bahagia juga palsu Ustaz. Apa gitu di hati itu panas tiris. Baik teman-teman, makasih banyak atas segala perhatiannya. Insya Allah kalau nanti Iki ada waktu, mungkin nanti kita bisa lanjut ya. Mas Iki udah selesai atau ada waktu liburan, nanti kalau udah menjalani pendidikan di asrama ya, di Menpora, nanti Iki kalau ada waktu main lah kesini lagi gitu ya. Nanti kita lanjut part 2-nya ngebahas tentang bagaimana nih after dari MTS, selepas dari MTS, kembangin diri di dunia keatletan itu kayak gimana, godaannya apa aja kalau misalkan ada gitu. Apa sih? Dan gimana cara selamat dari godaan itu. Nah, mungkin nanti kita bahas di part berikutnya, insya Allah ya. Teman-teman, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.